Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Muhammad Yaspa Pareji dan ada Darius Daren, lalu ada Rika Najwa dan ada Ramadan Abdul Aziz. Kami di sini akan mempresentasikan hasil perancangan basis data relasional. Yang pertama mungkin pendahuluan. Dalam era digitalisasi dan transformasi teknologi informasi saat ini, pengelolaan data menjadi kunci utama keberhasilan sebuah organisasi. Informasi yang tepat, akurat, dan dapat diakses dengan cepat menjadi aset strategis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, peran basis data relasional menjadi sangat vital dalam mendukung operasional dan pertumbuhan suatu sistem. Namun, tidak jarang kita temui masalah-masalah yang muncul terkait dengan basis data relasional pada suatu organisasi. Beberapa di antaranya melibatkan kompleksitas struktur data yang tidak terorganisir secara optimal, redundansi data yang berlebihan, serta keterbatasan dalam manajemen integritas referensial. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap efisiensi dan efektivitas sistem secara keseluruhan. Adanya tuntutan akan penyimpanan dan pengelolaan data yang semakin besar, serta perubahan kebutuhan bisnis yang dinamis menjadi tantangan tersendiri dalam perencanaan basis data relasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap struktur basis data yang ada guna memastikan bahwa sistem mampu memberikan dukungan optimal terhadap kebutuhan organisasi. Mungkin selanjutnya eh, langsung diserahkan ke Erika. Sekian, terima kasih. Boleh. Mungkin langsung saja ya ke perancangan IRD-nya yang akan dijelaskan oleh Darius. Boleh, Darius dijelaskan dulu atau langsung ditampilkan? Boleh jelaskan dulu sedikit ya. Untuk di sini tabel adalah struktur data dasar dari basis data relasional. Ini menyusun data dalam baris dan kolom. Untuk entitas, ini adalah objek atau konsep yang dapat diidentifikasi dan diwakili dalam basis data. Setiap entitas ini biasanya memiliki atribut yang mendefinisikan sifat-sifat entitas tersebut. Untuk atribut adalah karakteristik atau properti dari suatu entitas. Misalnya jika entitasnya adalah pelanggan, atributnya dapat mencakup nama, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Relasi merujuk pada hubungan antara entitas atau tabel dalam basis data relasional. 5. Primary key. Ada primary key dalam suatu IRD. Primary key adalah kolom atau sekumpulan kolom dalam sebuah tabel yang memiliki nilai unik untuk setiap barisnya. Fungsi utama primary key adalah untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris dalam tabel, sehingga tidak ada duplikasi data dalam kolom kunci primary. Untuk foreign key adalah kolom atau sekumpulan kolom dalam sebuah tabel yang merujuk pada primary key tabel lain. Kunci asing atau foreign key ini digunakan untuk membentuk hubungan antar tabel dalam basis data relasional. Oke, langsung saja ke gambar IRD diagram. Kita langsung lihat. Nah, ini adalah boleh dari Oke, ini adalah IRD yang dihasilkan dari tabel yang diberikan oleh Bapak Vinsa. Untuk entitas prodi memiliki primary key kode prodi yang bertipe data varchar. Dan untuk entitas dosen memiliki primary key NIDN dengan tipe data varchar juga. Untuk mahasiswa, entitas mahasiswa memiliki primary key NPM. Untuk sumber untuk entitas sumber memiliki primary key ID sumber. Kemudian peringkat jurnal. Entitas peringkat jurnal memiliki primary key
kode peringkat. Untuk jurnal, entitas jurnal memiliki primary key ISSN. Untuk entitas media massa memiliki primary key ID media massa. Untuk entitas buku memiliki primary key nomor ISBN. Ya, nomor ISBN. Dan untuk entitas HKI memiliki primary key nomor HKI. Untuk entitas forum ilmiah memiliki primary key ID forum. Untuk entitas jenis penelitian memiliki primary key ID penelitian. Untuk entitas luaran lain memiliki primary key ID luaran. Kemudian untuk hubungannya, untuk prodi memiliki dosen dengan hubungan one to many. Kemudian prodi juga memiliki mahasiswa dengan hubungan one to many juga. Dan dosen menulis jurnal dengan hubungan many to many. Kemudian dosen juga menulis luaran lain dan juga menulis buku dengan hubungan yang sama many to many juga. Dosen juga menulis HKI dengan hubungan many to many. Dosen menulis media massa, meneliti penelitian dan semua menulis media massa dan meneliti penelitian itu memiliki hubungan many to many. Dosen menghadiri forum ilmiah yang memiliki hubungan many to one. Kemudian untuk mahasiswa menulis jurnal dan meneliti penelitian memiliki hubungan many to many. Kemudian jurnal mendapatkan peringkat jurnal dengan hubungan one to one. Forum ilmiah mendapatkan biaya dari sumber dengan hubungan one to one. Kemudian buku mendapatkan biaya dari sumber dengan hubungan many to one. Penelitian mendapatkan biaya dari sumber many to one. Luaran lain mendapatkan biaya juga dari sumber dengan hubungan many to one. Selanjutnya untuk tabel normalisasi. Boleh, Yusfa? Diserahkan ke moderator. Oke, mungkin selanjutnya kita akan melihat tabel dari normalisasi. Pada Erika, silahkan. Di Aden, Excel aja, ya. boleh. Aden ya? Boleh. Ya, Den. Den, Langsung aja. Tahu yang mana? normalisasi. Normalisasi. Mau langsung ke Excel aja atau ada penjelasan? Erika dulu aja. Oh, penjelasannya. Ini boleh dibaca. Oh, oke. Bentar. Proses normalisasi adalah suatu teknik dalam desain basis data yang bertujuan untuk mengurangi redundansi data, meminimalisir dependensi data, dan memastikan integritas referensial. Normalisasi melibatkan serangkaian langkah-langkah yang masing-masing disebut bentuk normal. Beberapa bentuk normal yang umum diterapkan termasuk bentuk normal 1NF, bentuk normal kedua 2NF, bentuk normal ketiga 3NF, bentuk normal BCNF, bentuk normal keempat 4NF, dan bentuk normal kelima 5NF. Berikut adalah langkah-langkah umum yang diambil selama proses normalisasi. Coba ke atas. Pertama ada identifikasi entitas dan atribut. Kedua ada bentuk normal pertama 1NF. Ketiga bentuk normal kedua 2NF. Keempat bentuk normal ketiga 3NF. Kelima bentuk normal code BCNF. Keenam bentuk normal keempat 4NF. Ketujuh bentuk normal kelima 5NF.
Perlu jelasin kah Langsung saja ya diperlihatkan hasilnya. di Eh, Excel? ini adalah Excel-nya. Yang pertama ada eh, Excel dari tabel IRD-nya yang belum dinormalisasi. Kemudian ada jurnal yang telah dinormalisasi, 1 NF, 2 NF, dan 3 NF. Bisa dilihat pada 1 NF tidak ada lagi multi-value pada atribut penulis. Kemudian ini adalah 2 NF-nya dan 3 NF-nya. Media massa juga menggunakan 1 NF, 2 NF, dan 3 NF. Begitupun juga buku, HKI, tabel forum ilmiah, jenis penelitian, dan luaran lain. Mungkin bisa dilihat normalisasi. Oh, dan 3 NF ini menjadi referensi nanti untuk membuat DDL-nya, membuat sintaknya. Seperti itu. Kemudian lanjut mungkin ya, Pak. Mungkin selanjutnya langsung ke DDL-nya mungkin Erika. Oh ya, DDL-nya. DDL. Jadi DDL itu adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan, mengelola, dan mengorganisir struktur data dalam basis data relasional. DDL ini terdiri dari perintah-perintah yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengubah, dan menghapus objek-objek dalam basis data, seperti tabel, indeks, dan tampilan. Tapi yang database yang kami buat ini hanya menggunakan create table saja, hanya membuat tabel saja. Seperti misalnya ini adalah sintaknya. Ada 15 tabel yang dibuat. Ada tabel prodi dengan primary key-nya kode prodi, kemudian ada tabel dosen dengan primary key-nya NIDN, dan ada juga foreign key-nya kode prodi diambil dari tabel prodi. Kemudian ada tabel mahasiswa, tabel penulis, tabel peringkat, tabel jurnal, tabel media massa, tabel sumber, tabel buku, HKI, forum ilmiah, anggota, ketua, jenis penelitian, dan terakhir adalah tabel luaran lain. Ini adalah sintaknya, sudah kami cantumkan di laporan, kemudian kami menggunakan PHP MyAdmin untuk menulis query-nya. Dan ini adalah hasilnya pada PHP MyAdmin. Bisa dilihat 15 tabel, ada anggota. Ini adalah tabelnya. Ada buku, ada dosen. Bisa dilihat juga pada dosen ini primary key-nya adalah NIDN. Kemudian ada forum ilmiah. Primary key-nya adalah ID forum, dan seterusnya. Seperti itu. Sudah mungkin? Jadi kami Udah hanya... Erika semuanya? Ya, sudah. Oke, mungkin sekian dari perancangan basis data relasional yang telah kami rancang. Kesimpulannya yaitu dalam perancangan basis data relasional ini, pemahaman mendalam terhadap kebutuhan data organisasi menjadi landasan utama. Identifikasi permasalahan dalam struktur basis data yang ada, seperti kompleksitas yang tidak terorganisir optimal, redundansi data, dan keterbatasan manajemen integritas referensial mengarah pada perumusan solusi yang efektif. Solusi perancangan basis data mencakup normalisasi data, implementasi aturan referensial, dan perbaikan struktur data untuk meningkatkan kinerja sistem.
Fokus pada konsistensi dan integritas informasi menjadi kunci utama dalam menciptakan desain yang responsif terhadap dinamika kebutuhan. Diharapkan implementasi solusi perancangan ini dapat memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional dan kemampuan organisasi dalam mengambil keputusan berbasis data. Laporan ini menjadi panduan berharga untuk pengembangan sistem informasi yang adaptif dan dapat diandalkan ke depannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.